Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami, tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, dalam acara Tanya Kesehatan yang bersyarat informasi dan solusi untuk kesehatan Anda. Dalam rangka peringatan Hari Osteoporosis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 Oktober untuk tahun 2021 ini, peringatan Hari Osteoporosis Sedunia ditandai dengan tema Cintai tulangmu dan sempurnakan masa depanmu. Bersama saya telah hadir Dr. Eva Musdalita, spesialis penyakit dalam. Dr. Eva merupakan salah satu dokter spesialis penyakit dalam terbaik yang dimiliki oleh Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Baik, mari langsung kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Dr. Eva. Waalaikumsalam. Baik Dr. Eva, kalau kita berbicara dengan tema peringatan Hari Osteoporosis Sedunia, cintai tulangmu dan sempurnakan masa depanmu, bisa dijelaskan dok makna dari tema ini? Ya, bahwa tulang adalah salah satu organ penting dalam tubuh kita ya. Tentunya memegang peranan penting dalam kita berprestasi dan beraktivitas sehari-hari. Jadi dengan tulang yang sehat, kita bisa optimal, jadi masa depan juga sudah pasti cerah gitu ya. Oke. Bisa dijelaskan dokter sedikit apa sebenarnya osteoporosis ini dok? Ya, seringkali ya masyarakat itu salah paham antara osteoporosis dengan osteoartritis. Jadi kalau osteoporosis ini adalah pengeroposan tulang, di mana kepadatan tulang itu menjadi berkurang. Sedangkan kalau osteoartritis itu adalah pengapuran. Ya, jadi terbentuk zat kapur pada tulang. Jadi jelas beda ya dok ya, beda. Pengapuran dan pengeroposan. Jadi kenapa bisa demikian ya? Kenapa bisa terjadi pengurangan kepadatan tulang? Karena di dalam tubuh ada yang namanya proses pembentukan tulang dan proses pengeluaran tulang. Pembentukan dan pengeluaran. Osteoporosis itu terjadi ketika proses itu tidak menjadi seimbang. Artinya tulang yang dibentuk belum terjadi, tetapi proses pembuangan tulang lama sudah dilakukan. Iya, demikian. Oh ya, baik. Sebenarnya kalau terkena penyakit osteoporosis ini, apa risiko dari penyakit ini, dok? Karena osteoporosis ini berarti berkurangnya kepadatan tulang, tentu saja tulang menjadi rapuh. Nah, kalau tulang menjadi rapuh, berarti resiko untuk menjadi patah tulangnya semakin besar. Semua orang tentu mengalami patah tulang ya, tetapi normalnya patah tulang kan kalau misalnya kayak ada kecelakaan yang berat, benturan keras. Tetapi pada kondisi-kondisi osteoporosis dengan kecelakaan atau trauma kecil saja, atau kadang-kadang cuma kayak ngangkat beban, tulang menjadi patah. Nah, tentu saja kalau tulang menjadi patah ya, timbul kecacatan. Dan kalau kecacatan itu berlanjut, apalagi kalau sampai pasiennya tirah baring, tentu menjadi sepsis ya, komplikasi sepsis dan bisa menimbulkan juga hingga kematian. Itu dokter, untuk osteoporosis sendiri, apakah semua tulang kita menjadi rapuh atau hanya beberapa bagian tulang? Secara teori memang semua tulang. Semua tulang. Ya, cuman biasanya yang paling sering terjadi itu adalah tulang pinggul. Tulang pinggul ya. Kemudian tulang belakang. Kemudian tulang pergelangan. Nah, di situ juga lokasi-lokasi sering terjadinya patah. Iya. Sebenarnya siapa saja dokter yang paling berisiko terjadi osteoporosis ini? Ya, ada kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai orang-orang yang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami suatu kejadian osteoporosis. Satu, wanita ya. Kemudian usia di atas 50 tahun itu adalah kelompok yang beresiko untuk osteoporosis. Artinya tanpa ada kelainan apapun, usia tua juga sudah merupakan salah satu faktor resiko. Wanita itu lebih banyak ya angka kejadiannya, 1 dibanding 2. Jadi ada dalam 2 wanita 1 mengalami osteoporosis. Kenapa? Karena ada peran tadi hormon juga. Ketika wanita postmenopause, ya hormon estrogennya terganggu, itu akan menjadi resiko terjadi osteoporosis. Makanya wanita lebih sering dibandingkan dengan pria. Pria juga bisa, tapi 1 dalam 5 pria. 1 banding 5 ya.
Kemudian setelah itu adalah orang-orang yang memiliki penyakit tertentu, misalnya kayak rheumatic arthritis, ya rheumatoid arthritis karena suatu kelainan autoimun. Kemudian orang-orang dengan mengalami penyakit Cushing syndrome. Ya, jadi ada kelompok-kelompok penyakit yang berisiko memang mengalami osteoporosis. Walaupun usianya belum tua. Kemudian ada lagi kelompok orang-orang yang sering menggunakan obat-obatan tertentu. Misalnya orang-orang yang pakai kortikosteroid, atau orang-orang yang sering minum obat kejang ya, obat epilepsi. Faktanya di masyarakat itu sering tanpa sengaja, itu masyarakat suka konsumsi obat-obat asam urat. Obat penghilang nyeri ya, terutama obat asam urat yang isinya itu adalah kortikosteroid. Nah, tanpa disadari, obat itu bisa mengganggu proses kepadatan tulang, akhirnya menjadi keropos. Itu yang sering kan kita sebut-sebut ya, jangan minum obat nyeri sembarangan, nanti bisa keropos tulang. Bukan semua obat nyeri, tapi kelompok yang kortikosteroid. Kemudian siapa lagi yang beresiko? Itu adalah orang-orang yang kurang kalsium ya. Kan banyak nih ya orang yang mengalami gangguan saluran cerna, gangguan absorpsi saluran cerna, sehingga kalsium dalam badan menjadi rendah. Itu juga termasuk kelompok yang beresiko. Selain itu orang yang merokok dan minum alkohol juga adalah orang-orang yang beresiko untuk mengalami osteoporosis ya. Dokter, sebenarnya apakah osteoporosis ini merupakan keadaan darurat yang bisa mengancam nyawa seseorang, Dok? Osteoporosis ini sebenarnya silent disease. Artinya osteoporosis itu adalah penyakit yang tidak memberikan keluhan apapun. Kita kadang-kadang tidak tahu kalau kita ini mengalami pengeroposan tulang. Berarti dia tidak memberikan sinyal seperti nyeri-nyeri sendi ya, Dok? Sampai kemudian terjadi patah. Jadi patah itulah yang menimbulkan nyeri. Seringan itu di tulang belakang. Jadi misalnya kayak seorang kakek-kakek lah, katakanlah ya, nenek ya, nenek atau kakek yang usianya dari 65 tahun. Misalnya habis melakukan suatu aktivitas, entah mungkin ngangkat pot bunga gitu, terus tiba-tiba setelah itu sakit pinggang yang tidak kunjung sembuh. Ketika di foto ronsen ternyata itu ada patah, ada fraktur ya. Biasanya frakturnya itu fraktur yang entah kompresi bentuknya ya, karena kan tulang belakang itu kan numpuk-numpuk. Nah itu sampai sudah terjadi fraktur itu baru timbul nyeri. Padahal mungkin sebelumnya sudah ada proses pengeroposan tulang. Iya, gitu. Makanya ya, karena dia tidak memberikan keluhan dan gejala, untuk kelompok orang-orang yang memiliki faktor resiko tadi itu harus ada pemeriksaan berkala gitu. Kita kan udah punya nih, oh ini kira-kira nih suspek gitu ya, suspek orang-orang yang beresiko. Harus ada pemeriksaan berkala. Jangan sampai terjadi patah dulu baru kita periksa. Berarti kita ini intinya kita harus mencegah terjadinya patah dan osteoporosis. Seperti dokter jelaskan tadi bahwa ada resiko, siapa saja yang beresiko, dokter sudah menjelaskan. Berarti hampir rata-rata mungkin kemungkinan kita beresiko ya, Dok ya. Kalau lihat dari usia ya. Perilakunya, sering minum, konsumsi obat, merokok, gaya hidupnya. Berarti perlu deteksi dini, Dok. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk melakukan deteksi apakah kita beresiko terkena osteoporosis atau tidak? Nah, memang screening ya, kayak screening awal, screening ke semua populasi itu mungkin sulit kita lakukan karena kan dia mesti pakai alat. Tetapi kita sudah punya nih kelompok-kelompok orang yang beresiko tadi. Ya, yang usia di atas 65 tahun, yang punya keturunan mungkin keluarga sebelumnya osteoporosis, minum obat, punya penyakit dan lain sebagainya. Itu dia harus lakukan pemeriksaan berkala 6 bulan sampai 1 tahun setiap itu gitu. Tanpa menunggu keluhan. Jadi kalau misalnya nih ya, saya nih sekarang ini dalam proses pengobatan misalnya. Saya dalam proses pengobatan yang mau nggak mau harus minum kortikosteroid tadi. Nah, saya setiap 6 bulan atau 1 tahun tuh harus BMD. Jadi pemeriksaan screeningnya itu dilakukan dengan alat namanya bone mineral densitometry. Kan dia nggak bisa kita lihat dari keluhan kan, karena nggak bikin keluhan. Kalau kita foto juga, kalau dia nggak patah juga tidak spesifik. Jadi kepadatan tulang itu bisa kita lakukan dan bisa kita lihat dengan melakukan pemeriksaan bone mineral densitometry alatnya. Berarti ketika seseorang sudah melakukan pemeriksaan BMD tadi, jika ada memang
suspek dia untuk osteoporosis, apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, nanti supaya jangan sampai terjadi osteoporosis yang lebih besar. Nanti kan setelah kita lakukan pemeriksaan, itu akan keluar hasil ya, dimana hasilnya itu adalah hasil kita dibandingkan dengan tulang orang normal seumuran kita gitu. Nah, biasanya ada skornya. Kalau di bawah 2,5 itu sudah didiagnosa sebagai osteoporosis. Kalau sudah demikian, tentu harus ditata laksana. Dikasih obat yang untuk mengembalikan kepadatan tulangnya. Gitu. Nah, obatnya ini bukan kalsium lagi dan vitamin D, karena kalsium dan vitamin D ini cuma terapi pendukung gitu ya, yang sifatnya pencegahan. Kalau sudah begitu, obatnya adalah obat yang menumbuhkan kembali kepadatan tulangnya, namanya golongan bifosfonat. Ada banyak sediaan dan macam-macam di luaran sana ya. Ada yang bisa dipakai 1 minggu sekali, setiap hari, per bulan, per 3 bulan, bahkan ada yang bisa digunakan per tahun. Tetapi kalau nanti dari hasil pemeriksaan itu keluarnya misalnya ya belum di bawah 2,5. Jadi ada batas yang kita sebut osteopenia. Osteopenia itu adalah kondisi belum osteoporosis tapi juga sudah tidak normal. Nah, itu ada tata laksananya sendiri tergantung kasus. Kalau memang kayak kasus-kasus yang lagi memang minum steroid, itu memang mungkin harus langsung kita kasih obat yang untuk mencegah, mengembalikan kepadatan tulang yang bifosfonat tadi. Tapi kalau cuman kayak usia aja gitu ya, tapi sudah osteopenia, itu belum perlu kita lakukan obat bifosfonat. Mungkin kita lakukan terapi-terapi pencegahan saja dulu, kayak memberikan suplemen vitamin D dan kalsium yang cukup gitu. Sampai nanti ya kita BMD lagi ulang, kalau sudah osteoporosis baru kita lakukan. Biasanya terapinya itu sampai berapa tahun, Dokter? Kita evaluasinya sampai 2 tahun. 2 tahun. Sebenarnya setiap tahun ya, setelah minum obat itu setiap tahun BMD ulang. Nanti BMD ulang. Kalau ada lagi istilahnya holiday ya. Jadi maksudnya kayak kalau sudah 2 tahun kita kasih obat, tapi perbaikannya tidak signifikan. Tulang karena gini, tulang tuh nggak boleh juga terlalu keras gitu. Untuk kita kasih obat tuh nggak boleh juga terlalu keras, kaku gitu ya. Nah, jadi ada istilahnya nanti diliburin dulu obatnya gitu, fase libur. Nanti dievaluasi lagi. Itu ada step-stepnya lah yang nanti bisa dikonsulkan dengan dokter yang merawat. Baik, Dokter. Untuk pencegahan ini, Dok. Untuk pencegahan sendiri supaya kita semua terhindar dari osteoporosis, apakah ada, Dok? Ya, sebenarnya tidak sulit. Pencegahan untuk tidak terjadinya osteoporosis itu yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup yang sehat yang untuk bisa membangun tulang ya. Yang pertama itu dengan olahraga. Ada banyak olahraga yang bisa kita lakukan yang tujuannya itu menguatkan tulang. Tapi perlu dicatat ini belum terjadi osteoporosis dulu. Contoh olahraganya misalnya ya bersepeda, jogging, lompat tali, senam aerobik. Tapi kalau sudah osteoporosis kan harus olahraga juga nih. Pilihlah olahraga yang tidak membebankan tulang, tapi menguatkan tulang juga. Misalnya berenang. Berenang. Jadi kayak olahraga peregangan saja ya. Berenang atau kalaupun mau sepeda statis. Kalau misalnya jogging jangan lari, tapi jalan santai. Jadi mencegah resiko jatuh ya, Dok? Iya, betul. Karena kan sudah osteoporosis ya, jadi supaya jangan terjadi pembebanan tulang, supaya tidak patah gitu pas olahraga. Kalau kita suruh lompat tali, kalau sudah osteoporosis patah dong. Tapi kalau dia belum osteoporosis nih, dalam rangka pencegahan, lompat tali itu sangat bagus. Sangat bagus. Nah, kemudian yang kedua makan ya. Makanlah makanan yang mengandung kalsium. Misalnya sayuran hijau, semua sayuran hijau kalsiumnya banyak. Kemudian ikan dan susu ya. Tapi kan orang kita nih punya kebiasaan ya males, kayaknya nggak suka sama susu ya nggak apa-apa. Boleh dicari bahan-bahan lain ya, bahan-bahan makanan lain yang tinggi kalsium. Baik, Dokter. Kalau berbicara masalah ikan, Dokter, kita kan kalau Sumatera itu pesisir ya, Dok ya. Kalau
ikan, apakah bagus makan ikan besar atau ikan kecil-kecil? Enggak ada pengaruh. Oh, tidak Semua ada pengaruh. jenis ikan. Karena boleh ikan besar, boleh ikan kecil. Ya tahulah mama-mama kita mungkin nggak suka ikan besar ya, sukanya ikan kecil-kecil gitu ya. Iya. Ada pernah saya dengar makin kecil ikan itu makin tinggi kalsiumnya karena ada tulangnya. Iya sih secara teori, tapi iya. kan bukan cuma semata-mata kita ambil dari tulangnya aja gitu. Walaupun memang benar ya kalau ikan yang kita makan beserta tulangnya itu kalsiumnya memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan ikan biasa. Ikan yang maksudnya non tulang. Iya, baik dokter. Untuk layanan di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, bisa dokter jelaskan apa saja yang tersedia untuk layanan osteoporosis? Baik. Kita di Zainal Abidin di Poliklinik Penyakit Dalam punya poli yang namanya poli remato. Jadi kita itu bukanya setiap minggu hari Selasa dan hari Kamis ya. Poli rematologi. Penyakit dalam subspesialisnya adalah rematologi. Nanti semua ayah bunda ya bapak ibu bisa berkonsultasi dulu ke poliklinik kita. Nanti kita tata laksana, kita lihat dulu masalahnya, kita diagnosa dan kita tata laksana sesuai dengan kasus yang terjadi. Kalau memang sudah terjadi patah misalnya ya dan memungkinkan untuk kita lakukan repair atau operasi, tentu saja kita akan berdiskusi dan merujuk dan berkonsultasi dengan dokter spesialis ortopedi yang kita punya juga di rumah sakit kita. Gitu. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk terakhir ada pesan khusus untuk sahabat edukasi seputar osteoporosis, dokter? Ya, osteoporosis ini adalah suatu penyakit yang tidak memberikan keluhan. Jadi kalau bapak dan ibu ya mengalami nyeri, supaya tidak keliru gitu ya, apakah osteoporosis ya, apakah osteoartritis, itu sesegera mungkin melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat supaya tidak keliru mendapatkan obat. Yang kedua, tulang ini sangat penting ya untuk seperti tema kita kali ini ya, untuk kelangsungan masa depan dan aktivitas kita sehari-hari. Jadi deteksi dini itu adalah hal juga yang sangat penting untuk dilakukan. Sehingga kalau bapak dan ibu memang termasuk di dalam kelompok orang-orang yang beresiko yang seperti kita jelaskan tadi, untuk selalu melakukan screening dan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat. Mungkin itu sih pesan saya untuk sahabat edukasi. Baik, terima kasih Dokter Eva untuk penjelasannya. Semoga dokter sehat terus dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pasiennya. Amin. Sahabat edukasi, ternyata seperti yang dijelaskan oleh Dokter Eva tadi, bahwa 1 dari 2 orang wanita dan 1 dari 5 orang pria yang berusia di atas 50 tahun berisiko terkena osteoporosis. Untuk itu, lakukan deteksi lebih awal kepadatan tulang Anda dan percayakan layanan kesehatan pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Saya Cud Eka Putri Ubid dan narasumber kita Dr. Eva Mustalita, spesialis penyakit dalam, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai tulangmu, sempurnakan masa depanmu. Salam sehat, salam edukasi.